semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Anissa dari program studi Teknik Arsitektur 2024 dengan NIM 2405030131. Jadi di sini aku akan jelasin tentang etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan tinggi. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan tinggi telah menjadi topik yang semakin penting. Dengan potensi untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa, AI juga membawa sejumlah tantangan etis yang perlu diperhatikan. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aspek ketika penggunaan AI di dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Dalam video ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pengenalan AI dalam pendidikan. AI menawarkan banyak manfaat dalam pendidikan, termasuk yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa. Yang kedua, yaitu aksesibilitas. Teknologi AI dapat meningkatkan akses bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat beberapa isu etis yang perlu dibahas. Topik kedua yaitu isu etis utama dalam penggunaan AI. Isu etis utama dalam penggunaan AI meliputi yang pertama, bias dan diskriminasi. AI seringkali dilatih menggunakan data yang mungkin mengandung bias. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Misalnya, jika sistem AI digunakan untuk menilai tugas, ada resiko bahwa sistem tersebut dapat mendiskriminasi mahasiswa dari latar belakang tertentu jika data latihannya tidak perspektif. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam pendidikan melibatkan pengumpulan data pribadi mahasiswa. Instansi pendidikan harus memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan yang jelas untuk melindungi privasi mahasiswa dan mencegah akses tidak sah ke data mereka. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI seringkali dianggap sebagai black box karena sulitnya memahami bagaimana keputusan dibuat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada transparansi tentang cara kerja sistem AI dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya, menggantikan peran pengajar. Sementara AI dapat mendukung pengajar, ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi interaksi mahasiswa yang penting dalam proses belajar. Keterlibatan mahasiswa tetap krusial untuk mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Topik yang ketiga yaitu praktik terbaik dalam penggunaan alat AI. Yang pertama yaitu pelatihan dan edukasi mahasiswa. Institusi pendidikan harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada mahasiswa tentang praktik etis penggunaan AI dalam pembelajaran. Ini termasuk memahami kapan dan bagaimana cara menggunakan AI serta dampak dari penggunaan tersebut terhadap pembelajaran mereka. Yang kedua, kebijakan kolaboratif. Mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan pengajar dalam merumuskan kebijakan penggunaan AI di kelas dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai etika penggunaan teknologi ini. Mahasiswa bisa terlibat dalam diskusi tentang kapan penggunaan AI diperbolehkan dan kapan sebaiknya dibatasi. Selanjutnya, pengawasan manusia. Meskipun AI dapat memberikan banyak keuntungan, keputusan akhir harus tetap berada di tangan manusia. Pengajar harus tetap terlibat dalam proses evaluasi dan penilaian untuk memastikan keadilan dan akurasi. Selanjutnya ada dampak penggunaan AI. Dampak positif penggunaan AI dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan personalisasi pembelajaran di mana sistem dapat menyesuaikan
materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini meningkatkan efektivitas belajar karena setiap mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan dan gaya yang sesuai untuk mereka. Misalnya, platform AI dapat memberikan rekomendasi materi berdasarkan kemajuan dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Yang kedua, efisiensi administrasi. Penggunaan AI dapat mengurangi beban administrasi bagi dosen dan staf pendidikan dengan otomatisasi tugas-tugas seperti penilaian dan pengelolaan data. Pendidikan dapat lebih fokus pada interaksi dengan mahasiswa dan pengembangan materi ajar. Yang ketiga, aksesibilitas materi pembelajaran AI meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa dapat mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja, yang sangat penting dalam era digital saat ini. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi mahasiswa dengan berbagai latar belakang. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui analisis data dan umpan balik real time. Sistem AI dapat memberikan umpan balik langsung kepada mahasiswa mengenai kemajuan mereka, memungkinkan mereka untuk memperbaiki kekurangan dengan cepat. Selain itu, teknologi seperti chatbots dapat memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa di luar jam kuliah. Yang kelima, mendorong inovasi pendidikan dengan penerapan AI. Institusi pendidikan didorong untuk berinovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Teknologi ini membuka peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif, seperti penggunaan simulasi atau gamifikasi dalam proses belajar. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan AI dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Salah satu dampak negatif terbesar dari penggunaan AI dalam ketergantungan yang berkembang di kalangan mahasiswa dan pendidik. Ketika mahasiswa terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas atau mencari informasi, mereka mungkin kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Hal ini bisa menghambat perkembangan keterampilan analitis yang penting dalam dunia kerja. Yang kedua, penurunan kreativitas. Ketergantungan pada solusi yang diberikan oleh AI dapat mengurangi kreativitas mahasiswa. Mereka mungkin cenderung mengikuti pendekatan yang disarankan oleh teknologi tanpa mengeksplorasi ide-ide baru atau alternatif baru. Ini berpotensi menghambat inovasi dan perkembangan pemikiran kritis. Yang ketiga, penurunan literasi dan pemahaman. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan literasi akademis di kalangan mahasiswa. Dengan kemudahan akses informasi melalui AI, mahasiswa mungkin tidak lagi merasa perlu membaca buku atau jurnal secara mendalam, yang penting untuk memahami konseptual. Yang keempat, masalah etika dan privasi. Penggunaan AI juga menimbulkan masalah etika, terutama terkait dengan privasi data siswa. Pengumpulan data pribadi untuk tujuan analisis dapat menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana informasi tersebut digunakan dan dilindungi. Institusi pendidikan perlu memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan privasi yang kuat. Selanjutnya ada cara mengatasi kecanduan AI. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan penggunaan teknologi. Penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang resiko kecanduan teknologi dan dampaknya terhadap pembelajaran mereka. Yang kedua, menetapkan batasan waktu penggunaan. Institusi pendidikan harus menetapkan batas waktu penggunaan. Dan yang ketiga, mendorong interaksi sosial. Menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial antara mahasiswa sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi.
Contohnya diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang keempat, menginteraksikan pembelajaran tradisional. Dan yang kelima, menyusun kebijakan penggunaan teknologi. Institusi pendidikan perlu menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan AI dalam pendidikan tinggi membawa banyak manfaat, termasuk personalisasi pembelajaran, efisiensi administrasi, dan peningkatan aksesibilitas materi ajar. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, penurunan kreativitas, dan masalah etika juga perlu diperhatikan. Dengan pendekatan yang tepat, institusi pendidikan dapat memanfaatkan potensi positif dari AI sambil meminimalkan dampak negatifnya melalui kebijakan yang bijaksana dan peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penggunaan AI dalam pendidikan tinggi menawarkan banyak peluang, tetapi juga membawa tantangan etis yang signifikan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi, institusi pendidikan dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang tepat untuk etika penggunaan AI, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya inovatif, tetapi juga etis dalam penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan. Jadi video ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya etika dalam penggunaan AI di dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa, agar mereka dapat menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab di masa depan. Oke, jadi sekian video penjelasan tentang etika penggunaan AI di pendidikan tinggi dari saya. Terima kasih.